Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, para mahasantri Ma'had Al-Jami'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada hari Kamis sore kita mengadakan kajian rutin, kajian online kitab Safinatun Najah. Mari kita awali dengan membacakan surah Al-Fatihah untuk orang tua kita, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih ada bersama kita di dunia ini. Kemudian untuk keluarga kita semua, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan rezeki, memberikan umur yang panjang untuk beribadah kepadanya. Kemudian surah Al-Fatihah juga untuk guru-guru kita tentunya yang senantiasa mengajarkan kita dari sejak awal sampai sekarang perguruan tinggi. Semoga semua guru-guru kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan segala urusannya, dibarokahkan ilmunya. Kemudian untuk mu'alif kitab Hasyifatus Saja dan kitab Safinatun Najah, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Baiklah para pemirsa dan para masantri Ma'had Al-Jami'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Safinatun Najah yang kita baca ini syarahnya yaitu Kasyifatus Saja, kita membahas tentang rukun iman. Pertemuan sebelumnya sudah sampai ke ada pembahasan iman kepada para malaikatnya ya. Maka sekarang masuk ke ketiga ya, wasalisuha, dan adapun bagian ketiga dari arkanul iman, apa antu'mina bikutubihi. Antu'mina, engkau beriman, bikutubihi, dengan atau iman kepada kitab-kitabnya, hanya kepada Allah. Makna al-iman bil kutub, Syekh An-Nawawi ya, pensyarah kitab Safinatun Najah atau dalam kitabnya Kasyifatus Saja ini, apa makna iman kepada kitab itu? Kata beliau, at-tasdiqu bi annaha kalamullah al-munazzal ala rusulihi alaihimus salatu wassalam. Kata beliau adalah at-tasdiq, membetulkan, membenarkan, bi annaha, bahwa sesungguhnya al-kutub itu kalamullah, adalah firman Allah, al-munazzal, yang diturunkan, ala rusulihi, kepada rasul-rasul Allah, alaihim, atas mereka, bagi mereka, as-salatu wassalam, salawat dan salam. Wa kullu ma tatadammanathu haqqun, dan iman kepada seluruh apa yang terkandung di dalamnya merupakan kebenaran. Jadi kita iman kepada kitab itu mempercayai, meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah kalamullah, dan kita meyakini seluruh apa yang tertera di dalamnya adalah hakun, benar adanya. Gitu. Jadi bahkan ini kita percaya kepada Al-Quran misalnya ya, tapi ada aja salah satu ayat yang kita ingkari, itu bahaya sekali. Bisa menggugurkan keimanan kita kepada kitab. Karena tidak hanya kita percaya terhadap kitabnya saja, bahwa kitab itu adalah kalamullah, tapi kita harus meyakini, mempercayai dengan seluruh apa yang tertera di dalam kitab tersebut. Gitu ya. Wa nuzuluha kanat maktubah alal alwah kat Taurat. Wa nuzuluha, adapun turunnya kitab
durhakanya kepada kutub ya. Kanat ada yang maktubah secara tertulis alal alwah dalam lauhah itu ya seperti papan sih. Kat Taurat seperti kitab Taurat. Jadi caranya itu ada yang seperti itu cara turun. Au masmu'ah minas am'i bil musyahadati kama fi lailatul mi'raj. Atau ada juga yang turunnya itu berupa perdengaran secara langsung. Ya, kama fi lailatul mi'raj seperti yang terjadi pada malam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itu langsung terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au min wara'i hijab atau di balik tabir gitu. Ya, tabir-tabir. Kama waqa'a li Musa fit Tur. Seperti terjadi pada Nabi Musa di Bukit Tur. Au min malak musyahid kama ruwiya atau melalui malaikat secara langsung. Syahid itu ya. Seperti yang diriwayatkan annal yahud bahwa sesungguhnya kelompok Yahudi qalu kaum Yahudi itu pernah berkata kepada Rasulullah li Rasulillah pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tukallimullaha kallama yukallimu ala tukallimullaha wa tanzuru ilaihi. Kenapa ya? Bukankah kamu bisa, kata orang Yahudi itu, bisa berbicara langsung dengan Allah, wa tanzuru ilaihi, dan engkau bisa langsung menyaksikan, melihat Allah. In kunta nabiyan, jika kamu adalah seorang nabi. Kama kallamahu Musa wa nadhara ilaihi. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Katanya Nabi Musa langsung berbicara dengan Allah dan melihat kepada Allah. Faqala, maka Rasul menjawab, lam yanzur Musa ilallah. Nabi Musa itu tidak melihat Allah sama sekali. Lam yanzur. Panazala, maka turunlah ayat wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhiya biidnihi ma yasha. Ini ayatnya membuktikan bahwa Nabi Musa itu tidak pernah ngobrol langsung dan tidak pernah melihat langsung di Bukit Tur itu. Sedangkan kaum Yahudi beranggapan bahwa Nabi Isa itu langsung melihat Allah dan berbicara dengan, mungkin menggunakan ayatnya wa kallamallahu Musa taklima, kan gitu ayatnya itu. Maka Rasulullah menjawabnya bahwa Nabi Musa itu tidak melihat Allah. Lang yanzur Musa itu. Ayatnya ini katanya wa makana li basyarin, tidak ada satu orang manusia pun ayu kalimahullah yang bisa langsung berbicara dengan Allah illa wahyan, kecuali menggunakan wahyu. Au min wara'i hijab, atau ya di balik tabir. Au yursila rasulan, atau Allah mengutus seorang rasul. Fayuhiya biidni ma yasha, yang Allah berikan wahyu kepada rasul tersebut ma yasha, dengan apa yang Allah kehendaki. Qala Suhaimi, nah Imam Suhaimi fi tafsir dzalik menafsirkan ayat ini, ayu ma sahha li basyarin, tegasnya ma sahha tidak sahih, tidak betul, li basyarin bagi seorang manusia, ayu kalimahullah, bisa berbicara langsung dengan Allah, illa ayyuhiya ilaihi, kecuali Allah hanya mewahyukan saja kepada dia. Itu wahyan ya, salah satu wahyu. Kalaman khafiyan, menggunakan kalaman firman, ucapan-ucapan khafiyan yang sifatnya tidak jelas. Khafiyan itu masih rahasia gitu. Yudriku bisur'ati, namun kalam tersebut walau khafiyan
bisa dipahami secara cepat. Kama sami'a Ibrahim fil manam, seperti yang terjadi yang didengarkan oleh Nabi Ibrahim dalam sebuah mimpi kan. Apa mimpi Nabi Ibrahim itu kan? Inni ara fil manami falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni ara fil manami anni azbahuk. Itu kan firman Allah ya dalam Al-Qur'an. Nah, ini juga annallaha ya'muruka bidzabhi waladik. Nah, dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim mengetahui informasi bahwa sesungguhnya Allah ya'muruka, memerintahmu bidzabhi waladik untuk menyembelih anakmu. Itu dalam mimpinya kan seperti itu. Jadi melalui mimpi, nggak bertemu langsung dengan Allah kan. Ya tentu mimpinya juga beda dengan kita ya. Ya. Jadi makanya mungkin ada yang wahyu itu ya merupakan menggunakan mimpi ya. Seperti ini Nabi Ibrahim. Pada dasarnya ini menekankan bahwa tidak sah kalau dikatakan katanya bahwa ada manusia yang langsung bisa melihat Allah, langsung bisa berbicara dengan Allah. Wa kama ulhimat Ummu Musa, dan sebagaimana diilhamkan juga kepada ibunya Nabi Musa, antuk dzafahu fil bahri, antuk dzifahu fil bahri, diilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk melemparkan Nabi Musa ke laut itu. Aw min wara'i hijab, atau melalui ya tabir. Aw ayyursila rasulan, malakan, atau dengan cara, kata beliau kan Syekh Asy-Syamlawi ini, Suhaimi ini, atau katanya dengan cara mengutus salah seorang rasul, malakan, yaitu lebih jelasnya adalah malakan Jibril, yaitu malaikat Jibril. Fayukallimur rasul al-mursal ilaihi bi amri rabbih ma yasha. Baru Jibril itu langsung berbicara dengan rasul yang diutus itu sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dalam paragraf ini menjelaskan bahwa cara turunnya Al-Qur'an itu ya dengan berbagai cara, bukan Al-Qur'an, kitab suci itu ya dengan berbagai cara. Tapi yang jelas di sini ditekankan bahwa tidak langsung antara Allah dengan makhluknya langsung berbicara, berduaan, bermuhadasah gitu ya. Gitu ya. Faraun ini cabangnya, qala Sulaiman al-Jamal waril Harits bin Hisham annahu sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Harits bin Hisham. Kaifa ya'ti kal wahyu? Jadi Rasulullah ditanya, bagaimana ya'ti kal wahyu? Wahyu itu datang kepadamu. Faqala, maka Rasul menjawab, ahyanan ya'tini fi misli salatil jarasi. Terkadang datangnya wahyu itu melalui suara al-jaros. Jaros itu lonceng. Wa huwa asyadduhu alayya, dan sangat keras sekali suaranya. Gitu. Fayabsimu anni, setelah itu menghilanglah dari pandanganku, tidak ada lagi gitu, memisahkan diri daripadaku. Wa qad wa'aitu ma qala, namun aku langsung hafal dengan apa yang dikatakan atau yang dibunyi dari lonceng itu maksudnya. Tuh. Wa ahyanan, dan terkadang kata Rasul,
yatamatsalu li al malak rajulan. Terkadang mau datangnya wahyu itu diumpamakannya datang kepadaku al malak rajulan, menyerupai seorang laki-laki, ya. Jadi terkadang malaikat datang kepadaku tapi menyerupai seorang laki-laki, fayukallimuni, dan dia seorang laki-laki tersebut begitu berbicara langsung kepadaku, fa'i ma yaqul, dan aku hafal apa yang dikatakannya. Itu caranya ya ketika datang wahyu itu. Wal jaros bi fathil jim, al jaros warra al jarosu jaros ya. Adapun kalimat al jaros dengan dipatahkan jim dan ro-nya jaro kan. Wa huwa ma yu'allaqu ala unukil himar, adalah sesuatu yang biasanya ditempelkan, digantungkan, unuk itu leher, al himar keledai. Wa qauluhu, nah ada kalimat tadi kan fayabsimu, wa qauluhu fayabsimu anni ayan fasilu anni, maksudnya adalah memisah. Jadi jaros datang kepadaku kemudian dia fayabsilu, maksudnya yan fasilu, memisah dari saya, sudah enggak ada lagi, hilang lagi. Wa yufariqani, tidak memisah daripadaku. Wa qauluhu, dan kata-kata wa'itu dan kalimat wa'itu min babi wa'ada ae hafidhu maqala, yaitu artinya adalah saya langsung hafal dengan apa yang dikatakan sebuah jaros tadi. Tuh, jadi ini menjelaskan bagaimana cara wahyu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal murad bil kutubi, adapun yang dimaksud dengan al kutub, ma yashmulu as-suhuf, sesuatu yang menghimpun lembaran-lembaran. Wa qad ishtahara, dan benar-benar telah masyhur, annaha, bahwa sesungguhnya al kutub mi'atun wa arba'. Mi'ah warma itu berarti 104. Jadi ada katanya 104 yang termasuk kepada al-kutub itu ya. Jadi kan kutub itu adalah berupa lembaran-lembaran, ternyata katanya bilangannya itu ada 104. Wakila, tapi ada juga yang mengatakan innaha mi'ah wa arba'ata asyara. Jadi 114. Wa qala Suhaimi, Imam Suhaimi kembali berkata lagi beliau, wal haqqu adamu harsil kutub, tapi yang lebih hak, yang lebih betul itu, kata beliau itu, tidak ada bilangan secara khusus itu untuk kitab ini, fi adadin muayyanin, dengan bilangan yang bisa ditentukan. Fala yuqol, maka jangan dikatakan innaha mi'ah wa arba'ah faqat, bahwa sungguhnya kitab itu, kutub-kutub itu ada 104 saja. Li'annaka, karena sesungguhnya kamu, idza tataba'ta ay fattashta ar-riwayah, jika engkau mengecek fatasya ya, mengecek, mengontrol beberapa riwayat, tajiduha, maka engkau akan menemukan kutub-kutub itu tablugu arba'ah wa thamanin wa mi'ah, sampai 184 ya. Arba'ah wa thamanin ya, 184 katanya. Fayajibu i'tiqadu, maka sesungguhnya wajib beriktikad, meyakinkan, annallaha anzala kitaban minas sama. Yang lebih penting itu adalah bahwa kita harus meyakinkan, iman kepada kitab, bahwa Allah yang menurunkan kitab-kitab itu dari langit alal ijmal, secara global. Pokoknya yakin, pokoknya mah Allah menurunkan kitab-kitab dari langit. Berapapun jumlahnya, kata Syekh,
As-Suhaimi ini ya tidak perlu diperdebatkan. Walakin akan tetapi yajibu ma'rifatul kutub arba'ah tafsilan. Akan tetapi wajib bagi kita mengetahui 4 kitab tafsilan secara terperinci. Jadi kalau jumlahnya yang secara global tidak perlu kita tahu jumlahnya, namun harus keyakinan kita mantap bahwa Allah menurunkan kitab-kitab dari langit gitu ya. Tapi secara terperinci wajib kita tahu. Wahia yaitu, nah biasanya kan ini di pesantren-pesantren ya, di madrasah-madrasah diniyah, Taurat. Yang pertama adalah Taurat li Sayyidina Musa. Taurat untuk Nabi Musa. Waz-Zabur li Sayyidina Daud. Zabur untuk diturunkan kepada Nabi Daud. Wal Injil, kitab Injil diturunkan ke Sayyidina Isa, ke Sayyidina Isa. Wal Furqan, dan adapun Furqan, nah Furqan itu nama lain daripada Al-Qur'anul Karim ya. Ini di sini disebutnya Al-Furqan li khairil khalqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diturunkan kepada makhluk terbaik. Siapakah? Sayyidina, junjungan kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in, dan senantiasa sholawat dan salam kepada seluruh anbiya yang disebutkan di sini. Jadi penegasannya dari pembahasan kali ini bahwa tidak betul kalau ada yang mengatakan bahwa Allah langsung bisa bercakap-cakap dengan seorang makhluk, dengan manusia. Ya, kecuali itu nanti di akhirat kelak katanya kan, itu ada keyakinan ahli sunnah wal jamaah itu bahwa kita bisa melihat langsung dengan Allah. Itu mah nanti di akhirat. Tapi kalau di dunia ini ya jangankan seperti biasa kita. Jadi kalau ada yang mengatakan pernah bertemu dengan Allah, oh itu udah sangat-sangat bohong bukan apa? Sangat-sangat bohong sekali. Bisa bertemu dengan Allah gitu. Atau memimpi dengan Allah juga. Ini karena mimpi itu, kalau mimpi bersama Rasulullah itu banyak ya para ulama, orang-orang yang soleh, yang dekat sekali dengan Rasul, yang banyak berbaca sholawat, itu kemungkinan besar. Tapi kalau bermimpi gitu bertemu dengan Allah itu, apalagi langsung bertemu dengan Allah, wah itu pasti bohong lah, kebohongan. Bahkan jangankan manusia seperti biasa, para nabi pun ini dipertegas bahwa padahal ada ayatnya kan, wa kallamallahu Musa taklima. Ternyata para ulama di kitab ini sepakat bahwa itu tidak langsung, tidak langsung, tidak langsung bertemu langsung, tidak. Di wahyu itu datang kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad juga, ini dengan cara tidak langsung, artinya tidak Allah langsung berbicara berhadapan dengan Rasulullah, dan Rasulullah tidak langsung melihatnya, tidak. Tapi tadi ya ada menggunakan tabir, ada dengan mimpi. Kalau Rasulullah menjawabnya dengan tadi suara lonceng kan gitu. Kemudian paling tidak di sini disebutkan adalah malaikat datang dengan menyerupai seorang laki-laki. Itulah yang perlu ditekankan oleh kita, dan yang jelas juga lagi bahwa kita harus meyakini bahwa Allah menurunkan berbagai kitab dari langit, jumlahnya pun jangan diperselisihkan, tapi kita harus iman kita kepada kitab dengan secara global jumlahnya itu. Tapi yang wajib kita ketahui adalah 4 kitab. Seperti biasa sudah diajarkan di madrasah-madrasah diniyah gitu ya, di TPQ dan sebagainya. Ada 4 katakan kitab itu, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Qur'an untuk siapa dan sebagainya. Alhamdulillah sebetulnya di kita sudah diajarkan gitu. Makanya anak-anak kita masukkan ke pesantren-pesantren gitu ya. Masukkan ke madrasah-madrasah diniyah yang ngajarkan ahli sunnah wal jamaah, ini yang lebih penting. Apalagi sekarang itu ada, kalau dulu makan ada wujud qidam baqo mukhalafat, itu kan sifat 20 ya. Itu dipelajari di madrasah. Nah, sekarang itu hampir tidak terdengar itu, karena ada yang mengatakan bid'ah itu katanya konsepnya itu. Padahal itu ada konsep akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia mengatakan wah enggak, katanya bukan seperti itu. Masa sifat Allah cuma 20 katakan dibatasi. Wah itu pemahaman yang kurang tepat lah pokoknya. Tapi ada jawabannya kenapa ada 20 sifat. Wah itu dijelaskan oleh kiai dari
Jawa Timur itu ada ya. Kiai Mustamar itu Marzuki Mustamar, jelas sekali kenapa sifatnya sifat 20. Kalau sekarang itu kan gitu ya, bid'ah itu katanya, masa sifatnya cuma 20. Di sisi lain tapi dia bikin konsep dengan tauhid terbagi 3, ada uluhiyah, ada rububiyah, asma wa sifat. Atau bid'ah ketika bid'ah ada Rasulullah tengah bagi tauhid jadi tilu kan, aneh aya 2 sifat 20 sebut bid'ah katanya. Tapi dia bikin juga konsep tauhid dengan tauhid 3 itu, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Nya sarua itu bid'ah mah bid'ah keneh, dan Rasulullah kan tidak membagikan berarti itunya. Nah, artinya bahwa ternyata kajian-kajian klasik kitab kuning seperti ini sangat harus di-upgrade kembali saat ini. Harus dipromosikan kembali, harus benar-benar dikaji kembali. Terutama oleh generasi-generasi penerus kita ya. Dengan mengaji lah ke kiai-kiai, ke ustadz-ustadz yang benar-benar ajarannya dari dulu sampai sekarang itu yang menggunakan kitab kuning gitu kan. Jadi supaya ajaran ahli sunnah wal jamaahnya terus berlangsung. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah kita akan meneruskannya nanti di kemudian hari di pertemuan selanjutnya tentang masih iman kepada kitab. Nanti di sini ada bagaimana konten dari suhuf Nabi Ibrahim. Di sini ada ya bagaimana ajaran yang diajarkan dalam kitab-kitab bukan dari Al-Qur'an itu. Kalau dari Al-Qur'an mah udah jelas sekarang ya. Nah, di sini ada diulas nanti. Jadi ada yang bertanya bagaimana katanya suhuf Musa, dijelaskan di sini. Bagaimana suhuf Ibrahim. Sehingga kita secara konten sederhana tahu isi daripada kitab-kitab itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas kekurangan, kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.